Amin. Ada satu lagu yang saya waktu dengar lagu itu sangat memberkati ya. Satu kalimat aja udah sangat menguatkan. I'm alive to tell the story how I overcome His goodness and mercy by the power of the blood. Jadi kita hidup dan akan kita ceritakan siapa yang tolong kita bisa lewati, bisa menang, lewati semuanya. His goodness and mercy by the power of the blood. Saya dengar lagu ini gak berhenti nangis. Because kita hidup dan kita akan alami Tuhan. Dan kita akan cerita. I'm alive to tell the story. How good you are. Betapa engkau baik. Betapa engkau setia. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh sepakat katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. I'm alive to tell the story. How I overcome His goodness and mercy by the power of the blood. I'm so glad that my fear doesn't base upon I've done. His goodness and mercy by the power of the blood. His goodness and mercy by the power of the blood. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, darah yang tercurah mahal itu yang membuat kita bisa menang melewati setiap kesulitan hidup. Tidak ada orang yang tidak pernah bertarung dan kemudian angkat trofi, saya menang, gak pernah ada. Tidak pernah ada orang yang masuk dalam kejuaraan dan kemudian gak masuk tapi angkat trofi, kasih medali sendiri, congratulations sendiri, gak pernah ada. Hanya orang yang pernah bertanding, yang pernah ada di medan perang, yang ketika dia menang entah juara 1, 2, 3 it doesn't matter. Dan kemudian ketika dianugerahi kemenangan, dia berhak karena dia ada di medan pertempuran. Anda dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan, ditebus. Dan Tuhan mau kita ada. Jangan undur, maju di medan perang. Because you are never be alone. Tidak pernah sendiri. Alkitab mencatat Tuhan sudah berikan. Dia bilang I have given you. Aku telah memberikan engkau kemenangan, the victory. Tetapi ketika kemenangan diberikan, kita ada partnya. Anda maju, Anda jalan, masuk ke dalam, in it. Dan tidak pernah bisa diwakilkan oleh orang lain. Seorang ayah yang dia cinta Tuhan tidak bisa mewakili anaknya untuk anaknya mencintai Tuhan. Anaknya itu sendiri harus mengambil keputusan, I will follow Jesus. Orang tua hanya mendoakan, mengarahkan. But every decision, setiap keputusan, itu datang dari setiap kita. Saudara punya teman sama Kristen yang memutuskan untuk saya mendekat, saya mencintai Tuhan. Tidak bisa diwakili oleh orang lain. Persembahan boleh titip, sometimes bantu dong titipin ya atau apapun. Tapi tidak bisa diwakilkan keputusan Anda untuk maju, bahkan untuk masuk ke dalam pertempuran. Yang dimana Tuhan bilang, aku berikan engkau kemenangan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata saudara, dalam Joshua 6 ayat 1 dengan tema The Battle of Life. Kemenangan atas setiap peperangan dari sebuah kehidupan. Pertempuran dari sebuah kehidupan. Alkitab mencatat kita diselamatkan. Tetapi menghadapi perjuangan dalam hidup ini kita hadapi. Betul? Tidak ada orang yang kemudian tidak menghadapi. Semua kita menghadapi. Dalam Joshua 6 ayat yang pertama dikatakan, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Tidak ada, dikata Israelites, tidak ada orang yang masuk dan keluar. Orang-orang Israel pada saat itu gerbang Jericho, now the gates-nya sudah
tertutup saudara. Tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang bisa keluar. The door closed. Ada berapa di antara kita pernah mengalami pintu sepertinya tertutup. Harapannya seperti mati Bapak Ibu. Engkau lihat kiri kanan semua jalan tertutup. Depan belakang tertutup. Masih ada pengharapan. Yesus arahkan matamu ke atas. Pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Suci boleh katakan amin. Itu yang Daud bilang. Aku melayangkan mataku. Dia cari pertolongan dari mana? Saudara, pada zaman dulu orang Israel itu mencari pertolongan, dia ke gunung sana, gunung sini supaya apa Pak? Bisa ada pertolongan. Tapi Daud bilang, mataku melayang ke kiri, ke kanan, gunung sana, gunung sini. Cari pertolongan sana sini. Tetapi Daud bilang, pertolongan aku hanya datang from God himself. Dari Tuhan saja. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi jangan pernah andalkan manusia. Andalkan Tuhan yang bisa menolong Anda. Perfect, sempurna. Anda minta tolong orang bisa. Sekali dua kali dia tolong. Tidak 24 jam. Tapi Tuhan in everywhere. Kapan saja Anda panggil dia. Alkitab mencatat saudara. Yesaya 59. Dia tidak tuli. Dia tidak buta. Suaramu itu menyentuh surga. Dan kapan saja 24 hours Anda panggil namanya. Dia pasti menolong. Tidak selalu tiba-tiba jalan terbuka. Tidak selalu tiba-tiba masalah langsung. Tetapi Alkitab mencatat Daud bilang. Di dalam kesesakan. Sesak. Pressure. Depress. Stress. Ketakutan. Daud bilang apa? Engkau memberi aku kelegaan. Mujizat belum ada. Kelegaan itu juga pertolongan Tuhan. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik karena apa? Ketika engkau dibebaskan dari setiap keranjang pikulan, Anda diberi kekuatan baru untuk apa? Jalan lagi. Badai masih di sana. The storm masih mengamuk. Tapi Alkitab mencatat kita tidak diajar hadapi badai. Diajar jalan di atas badai. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Alkitab mencatat Raja Wali. Dia tidak pernah menunggu angin sepoi-sepoi. Raja Wali akan menunggu when the big storm will come. Kapan badai yang terbesar itu datang. Karena dia tidak disejajarkan dengan burung perkutut. Tidak disejajarkan dengan burung-burung yang biasa. Saudara ketika burung Raja Wali lagi terbang. Burung gagak dia tidak bisa di ketinggian. Tapi ketika Raja Wali lagi terbang. Ada banyak saudara kalau lihat di video-video di YouTube. Saudara, burung gagak akan menggigit bagian leher belakangnya. Supaya apa? Supaya Raja Wali noleh. Iya kan? Kadang kita, kenapa? Masalah kadang-kadang iblis berusaha untuk mengganggu. Supaya Anda lihat ke belakang dan sepertinya mau berhenti ikut Tuhan. Sepertinya kecewa. Aduh dia kok anak Tuhan, kenapa aku dikecewain ya? Karena gagak berusaha untuk mengalihkan, distract pandangan kita. Tapi apa yang Raja Wali lakukan? Dia tidak melawan gagak. Remember. Raja Wali dia tidak lawan gagak Bapak Ibu. Dia cuma lihat ya gak level. Karena bukan levelnya. Raja Wali biasa di ketinggian. Gagak itu langsung kelelep-kelelep karena tidak bisa di ketinggian. Yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Ingat firman Tuhan berkata. Raja Wali akan terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya dia buka tangannya. Apa yang membuat dia bisa menang dari gigitan gagak? Dia buka sayapnya. Dia tunggu badai yang besar. Dia terbang tinggi di atas badai. Gagak ketinggalan. Dia tidak bisa ngikut Raja Wali. Artinya kadang dalam hidup kita ada hal-hal Anda tidak perlu lawan. Andalkan Tuhan terbang tinggi. Dan kau lihat kekuatan sayap Tuhan. Kekuatan kuasanya. Alkitab mencatat Mazmur 91. Whoever, siapa saja, dwell in his presence. Tinggal dalam hadirat Allah. Dikatakan tinggal dalam tangan naungan Tuhan. Itu seperti ada bayang-bayang dikatakan mighty hands. Yang akan menjaga Anda. Iblis di depan ingin menjerat Anda. Iblis ingin membuat Anda lelah, tired, capek, burn out. Dan give up. Tapi ketika engkau tinggal dalam kekuatan sayap anugerah Tuhan. Anda akan dibawa terbang tinggi dan melihat keindahan di dalam kemuliaan Tuhan.
Kita mencatat bahwa semua jalan tertutup. No one went out, no one came in. Semua gerbang tertutup. Alkitab catat Bu, Tuhan bisa membuka yang orang tidak bisa tutup. Sepakat boleh katakan amin. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang mereka share. Tuhan izinkan tutup di sini beberapa tahun. Kaget, shock dan yang lain. Ternyata hanya untuk membuka di tempat yang lebih luar biasa. Saya ketemu teman-teman, dia bilang pekerjaannya tertutup semuanya. Dia tidak tinggalkan Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Secara manusia kan shock ya. Karena kita dalam pemikiran kita selalu bahwa kita naik tidak pernah turun. Kalau Anda ke gunung naik, saya belum pernah naik gunung sebenarnya. Tapi kalau dengar dari orang-orang yang naik, apa sih namanya, ke camping atau apalah naik gunung saudara ya. Itu ada yang jalan dia muter kelihatannya turun. Naik lagi turun. Tapi itu menanjak ke atas sampai dia lupa. Ternyata sudah di atas. Pemikiran saya kalau naik gunung begini. Enggak. Ternyata muter, turun lagi, naik, muter, darat. Sepertinya jalan biasa tapi tanpa terasa sedang naik. Sampai suatu waktu Anda lihat di atas dan melihat di tengah, di atas ketinggian keindahan di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah takut ketika Anda kelihatan di bawah turun. Karena kelihatan jalan tertutup. Karena dia ingin menyatakan, just want to show you. Last minute dia buka dan engkau terkejut dan melihat bahwa Tuhan masih bekerja. Sepakat boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika tidak ada jalan, there is a way. Karena Tuhan itu adalah jalan itu sendiri. Ada seorang teman saya, dia pengusaha. Dia bilang semua usahanya hancur. Dia cinta Tuhan. Dia berseru, panggil Yesus, panggil Yesus. Tidak undur. Saudara, dia bilang saya seperti orang gila, kadang doa, teriak, doa, panggil. Saudara, sekali dua kali mungkin gak terjadi cukup lama. Tapi Alkitab mencatat Mazmur 65. Doa kita dijawab Tuhan. Dia menjawab doa. Dan kemudian datang waktunya. Dan dibukakan jalan. Sampai hari ini. Sampai dia bilang, Pastor tolong nyanyikan lagu God Will Make a Way. Karena itu dalam hari-hari terburuk. Musim terburuk saya gak lihat jalan. Saya putar lagu ini dan dia mulai nyanyi. God will make a way when it seems to be no way. He works in way you cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for this new day, he will make a way. He will make a way. Dia bilang saya nyanyikan itu setiap malam dengan bercucuran air mata. Dan waktu itu datang dan sampai hari ini dia bilang, Tuhan membuka jalan yang saya tidak pernah pikirkan. Sampai hari ini. Dan dia setiap nyanyi nangis. Semua karena Tuhan buka. Alkitab mencatat bahwa kalau Tuhan buka, tidak ada orang yang bisa tutup. Sepakat boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat kemudian Joshua membawa bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Apa tembok di depan hidup kita? Masalahkah? Kesulitankah? Kekurangankah? Penyakitkah? Paulus katakan tidak ada yang dapat memisahkan Anda dan saya dari God's love, cinta Tuhan. Kalau Anda berjalan dan maju, masuk ke dalam momen-momen di mana the real life, kehidupan yang nyata itu di depan mata. Jangan undur, maju. Kita mencatat pada ayat ke-10, saudara. Joshua 6 ayat 10. Kemudian dia menyiapkan orang-orangnya, siapkan trompet, siapkan pasukan, bawa the Ark of Covenant, tanda kehadiran Tuhan, tabut Allah. Bersama-sama dan mereka mengikuti instruksi Tuhan. Apa yang firman Allah berkata dalam ayat 10? Do not give a war cry. Jadi tembok Yeriko itu tembok yang tebal, susah untuk dihancurkan. Tapi saudara, Joshua bawa pasukannya, bawa tim praise and worship, bawa pendoa, bawa tabut Allah, tanda kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam ayat 10 dikatakan jangan teriak apapun.
Bisa aja ada Joshua, ngapain sih teriak, mau teriak aja, kan teriak kemenangan. Tapi Joshua belajar obedience, instant obedience, ketaatan yang cepat itu akan membawa kepada kemenangan, kemuliaan yang luar biasa. Dikatakan do not give a war cry, do not raise your voices, do not say a word, don't say, jangan ngomong satu kata. Saya bisa membayangkan mereka itu keep quiet. Coba diam sedikit coba. Nggak ada suara. Ini masih ada suara AC. Orang dalam waktu yang lama nggak bisa ngomong. Dan dikatakan keep quiet. Do not give a war cry. Jangan angkat suara. Tidak ada satu kata pun. Until the day I tell you to shout. Then shout. Ini berbicara soal quiet moment. Kadang di antara kita Bapak Ibu, engkau difitnah teman baik, bestie, best friend, sohib, iya kan? Orang dekat yang makan tidur bareng mungkin. Keluarga dekat yang Anda look up, yang Anda hargai, yang Anda respect, yang Anda andalkan bahkan. Atau siapapun Tuhan bisa pakai segala cara. Kadang mungkin engkau difitnah, diputar balikkan fakta. Kadang-kadang kalau kita bela tambah hancur. Tapi kadang Tuhan izinkan. Gak usah bela, nangis di kaki Tuhan, Anda akan lihat. Alkitab mencatat pembelaan itu bukan hak kita, itu Alkitab catat. Jadi kalau engkau ambil hak Tuhan, dia tidak bisa bela dengan sempurna. Tapi taruh itu di altar Tuhan, Tuhan engkau yang tahu mana yang benar. Saya selalu ingat firman Tuhan yang Ayub bilang gini, andai kata aku ini benar, tetapi mulutku akan berkata aku ini salah. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia disalahkan terus. Dia difitnah. Dia persalahkan oleh teman-temannya. Sampai satu momen dia bilang oke, sekalipun aku benar, mulutku akan bilang oke, aku salah. Itu tidak mudah. Karena ketika engkau berdiam, engkau gak balas, Tuhan yang akan bekerja. Quiet moment adalah juga satu hal yang kita perlu renungkan, bahwa soal ketika engkau ada waktu, make a time with the Lord. Doa itu bukan hal yang panjang-panjang atau kemudian kata-kata indah, boleh. Tapi doa, saudara, ketika ada teman saya waktu dia mau ditabrak mobil, dia gak pernah bilang mari kita angkat tangan dan berdoa. Enggak, langsung Yesus, udah gak ingat apa-apa. Dan kemudian dia bilang tidak ada luka satupun. Ya ada yang seperti itu ya. Ada yang pernah juga tapi kemudian tetap ada pertolongan Tuhan. Kita kan gak mungkin tiba-tiba langsung doa panjang-panjang. Doa itu very simple. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya waktu untuk doa? Penyembahan itu sederhana. Ibadah itu just 1.5 hour. Kadang juga cuma 1 jam ya. 1 jaman lah. Tapi itu akan menjadi prioritas bagi orang yang mau bilang, I'll make it time. Aku akan buat waktu untuk Tuhan yang punya hidup aku. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, kita bisa jalan dengan teman-teman, kita bisa punya waktu dengan family ya, itu penting. Kita punya urusan dengan pekerjaan. 1 minggu Anda bisa hitung berapa jam yang kita kasih untuk pekerjaan, untuk makan, untuk jalan, untuk tidur. Kadang 1 minggu 1 kali, untuk ibadah aja rasanya berat. Tapi quiet moment akan membawa Anda ke melihat. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada pengharapan baru. Dalam Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat, repent dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi ketika Tuhan mau diam, jangan balas, forgive, diam. Kadang-kadang kita diperhadapkan orang yang ember-emberan, emberisasi. Saudara, iya kan? Kita baik dijahatin. Orang bilang sekalian aja dijahatin, kita jahat aja. Biasa gitu kan, kalau kamu baik saya baik, kamu jahat saya bisa lebih jahat. Biasa seperti itu saudara. Tapi Tuhan bilang lain, orang boleh jahatin Anda, orang boleh tutup jalanan, orang boleh sabotase apapun. Teriak yang punya langit dan bumi, dia bisa buka dengan cara-cara yang ajaib. Yang sepakat boleh katakan amin yang kencang. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, dan Yosua ini taat. Tidak ada, not a word, tidak ada satu kata pun. Apa yang terjadi? Kemudian dia bawa tentaranya berjalan. Dan kemudian firman Allah berkata, mereka mengikuti tuntunan dari pemimpinnya.
Saudara, firman Allah berkata dalam Mazmur 44. Sebab bukan dengan panahku, aku percaya, bukan dengan kemampuan kita. Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau melakukan bagian kita. No, lakukan, do your part. Tapi biarkan Tuhan ambil alih yang kita tidak mampu. Setuju, boleh katakan amin. Saya percaya kita banyak mengalami. Saya sering pernah mengalami, sudah ditikam dari belakang, difitnah, diputarbalikkan fakta. Kalau orang jauh, kalau orang dekat, anak Tuhan, sering banget. Tapi di situ saya belajar bahwa kita mengampuni, mungkin masih ingat, tapi tidak sakit ketika ingat. That's called forgiveness. Jadi ada orang bilang, saya nggak bisa mengampuni karena saya tidak bisa lupa. Tidak ada orang yang suruh Anda lupa. Setuju, boleh katakan, Anda boleh ingat. Tapi ketika engkau ingat, sudah ada anugerah Tuhan. Sudah nggak sakit hati, sudah nggak dendam kesumat. Nah, lihat kan di WhatsApp grup, di media. Ya, orang bunuh cuma karena dikeluarin dari grup WhatsApp. Can you imagine that? Halo, ya kan? Cuma karena kesenggol dikit orang bisa seperti itu. Saudara, ingat. Kalau Anda tidak mengampuni, tidak ada pengampunan. Dibilang forgive, ampuni. Kalau tidak, kita tidak bisa diampuni oleh Bapa. Jadi mau gak mau saya memilih forgive. Tapi bukan ya udahlah saya mengampuni, beda saudara ya. Mungkin ketika engkau mengampuni sekali, dua kali ketemu masih darah mendidih. Mendidih di hati, ada itu saudara ya. Kemudian jalan dia di situ pura-pura halo gitu saudara ya. Ada yang sering di sini kelihatan saudara. Begitu di sini orang yang pernah nyakitin Anda di depan gitu kalau lagi jalan. Padahal nggak ada teleponan, nggak nelpon orang, tidak ada telepon masuk. Halo, ya di mana? Berapa kilo? Nggak ada saudara ya. Seolah-olah, karena apa? Ya mungkin belum mampu, tapi saudara minta Tuhan anugerah. Supaya apa? Ketika engkau disakiti begitu rupa, ingat Tuhan pasti bela. Dan saya selalu ingat kalau kita mengalami kekecewaan, dikecewakan, parah, berdarah-darah. Oh, ada berkat Tuhan yang mau datang. Ada kemuliaan Tuhan. Yang sepakat boleh dengan angin yang amin yang paling kencang dari tempat ini. Yes! Ketika engkau meletakkan semua yang engkau mampu ke tahta Tuhan, altar Tuhan. Tuntunan, guidance-nya Tuhan, taat saja. Anda akan lihat dia bekerja di belakang layar yang Anda tidak pernah pikirkan. Joshua 6 ayat ke-16, apa firman Tuhan katakan saudara. And then Joshua commanded the army. Dia kemudian pada hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan ngomong apa-apa. Mereka tunduk. Saudara, ketaatan membawa Anda kepada kemuliaan Tuhan. Alkitab mencatat kemudian Yosua dengar lagi suara Tuhan bilang, pada yang ke-7 kamu teriak sekencang-kencangnya. So the question is, how to hear the voice of God? Gimana kita dengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu soft, sangat lembut sekali. Dan dia kayaknya cuma dengar hamba Tuhan sana luar biasa ya. Turun naik surga. Ya kan, dengar suara Tuhan terus. Mungkin kan orang, kita ini biasa-biasa. No, Tuhan bisa bicara dengan Bapak Ibu. Setuju, boleh katakan amin. Yang kita harus lakukan, open your heart. Buka hati. Dia bisa bicara lewat firman, udah pasti. Lewat orang di sekeliling. Lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat ibadah seperti ini. Lewat orang yang kita gak kenal. Anak kecil, anak kemarin. Dia bisa bicara. Saudara, saya banyak kali diluputkan Tuhan. Ya saya nggak tahu itu suara Tuhan. Suatu waktu saya naik ke satu rumah bersama teman, lihat ada rumah yang lagi dibangun. Ngomong-ngomong gitu kan. Saya mundur-mundur, saya lupa ini di lantai atas. Dan ternyata di sini belum ketutup. Saya mundur, orang yang lagi ngobrol juga kemudian dia tinggal kan. Tinggal dia jalan ke arah yang lain. Ternyata di belakang saya sudah jurang karena belum ditutup. Itu masih konstruksi. Dalam hati saya ada digerakkan, balik belakang, tapi makanya bukan langsung jalan begini, muter sedikit. Begitu saya muter, di bawah jurang di belakang. Dalam hati Tuhan, kalau saya, oke Pak, langsung, aduh salah langkah saja. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Saudara, berkali-kali ada di momen yang sangat berbahaya. Saudara, Tuhan, dia akan berbicara, dia akan kasih tahu. Tapi mau gak kita buka telinga kita. Spend your time with Jesus. Pelayanan dan aktivitas beda. Bahkan ada saya beberapa kali saya tidak menerima pelayanan
aktivitas saya kurangkan. Just want to spend time more. Just want to serve him directly. Karena kegiatan beda ketika engkau tidak punya hubungan, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu. Anda sedang melakukan aktivitas dan Anda bisa burn out. Setuju, boleh katakan amin. Tidak ada orang yang ingin burn out, kelelahan, kecapean. Karena melayani Tuhan itu kehormatan. Tapi jangan pernah lupa, tetap punya waktu untuk menyembah Dia. Quiet moment membawa Anda. Punya waktu untuk ibadah, punya waktu untuk melayani, punya waktu untuk berdoa dan menyembah. Dan itu tempat yang terbaik di mana Anda bertumbuh, grow. Dan Anda akan menjadi pejuang yang maju, tidak takut. Dan kemudian Joshua katakan, dia panggil seluruh pasukannya. Joshua commanded the army, shout for the Lord has given you the city. Dia panggil seluruh pasukannya dan kemudian dia kasih komando bersorak karena Tuhan sudah berikan kota ini kepada kita. Sudah menang, tembok runtuh. Waktu dia bersorak mungkin belum runtuh, tapi dia lakukan dengan iman. Dia bersorak karena dia tahu kemenangan tidak pernah jauh dari orang-orang yang maju berjalan hadapi kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Mazmur 121 berkata bahwa penjaga Israel, penjaga hidupmu, penjaga keluargamu, penjaga seluruh kehidupan kita tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia janji beri kemenangan dan engkau akan lihat kemenangan ketika engkau maju bersorak. Karena di sana ada kuasa yang luar biasa. Suci, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat dalam dalam Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu. Daud bilang sekarang for now. I know. Dia katakan apa? Bahwa Tuhan memberi kemenangan. Suci, boleh katakan amin. Mungkin engkau bisa kalah hari ini. Mungkin engkau kelihatan berkali-kali gagal. Tapi jangan takut, suatu waktu kemenanganmu akan datang. Karena dia sudah beri. Dia katakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang dicintanya. Orang yang diurapinya dari surga. Dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bukan kemenangan kecil, Bu. Kemenangan yang gilang gemilang. Itu kapan? At the end. Ketika engkau maju dan tidak undur. Ketika engkau hadapi pertempuran, dia janji, I have given you the victory. Yang percaya kemenangan telah diberikan, boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang perlu kita lakukan, maju. Karena dia berjalan menjadi panglima perang kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang tim praise and worship. Amin.